pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas subbab yang baru, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, pertidaksamaan nilai mutlak itu apa? Pertidaksamaan nilai mutlak tentunya pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan itu sendiri apa? Pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi ketidaksamaan. Relasi ketidaksamaan itu apa saja? Kalian pasti sudah tahu. Relasi ketidaksamaan itu ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ya. Sekarang kita lihat contoh pertidaksamaan nilai mutlak itu contohnya yang seperti apa. Contohnya, ya, misalkan kita kasih contoh. Apa? Misal ada nilai mutlak X ditambah 3 kurang dari 5. Contoh lain, 3x dikurang 7 lebih dari sama dengan 10. Oke. Mutlak dari 3x kurang 7. Contoh lainnya lagi, misal mutlak dari 2x dikurang 1 lebih dari x dikurang 2. Yang lainnya, misal mutlak dari x dikurang 3 lebih kurang dari sama dengan mutlak dari 2x dikurang 5. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Hampir sama kan kayak yang kemarin, cuma kita berbeda di tandanya saja. Kalau yang kemarin adalah persamaan menggunakan tanda sama dengan, yang sekarang pertidaksamaan menggunakan relasi ketidaksamaan. Sekarang kita pelajari untuk bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, di sini sudah aku tuliskan bentuk umumnya ada mutlak dari fx kurang dari c. Tidak hanya kurang dari ya, tetap bisa juga lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Oke, sama. Kemudian yang kedua, mutlak dari fx kurang dari mutlak dari gx. Ke bawah sama, hanya tanda ketidaksamaannya yang berbeda. Yang ketiga, mutlak dari fx kurang dari gx. Nah, di sini c itu apa? C itu adalah bilangan real. Oke. Kemudian fx dan gx-nya adalah fungsi dalam variabel x. Oke, bisa dilihat perbedaannya ya. Ini yang di sebelah kiri ini mutlak dari fx-nya. Yang di sini bilangan real, yang di sini mutlak dari fungsi gx-nya, yang di sini fungsi gx-nya saja, tidak ada tanda mutlaknya. Setelah ini kita pelajari bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekarang kita akan pelajari cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk A lebih dari sama dengan 0, maka kalau ada soal seperti ini, mutlak dari X kurang dari A, maka cara mencari nilai X-nya seperti ini. Negatif A kurang dari X kurang dari A. Nah, ini berlaku juga untuk kurang dari sama dengan. Kalau ini kurang dari sama dengan, maka di sininya menyesuaikan. Nah, oke. Jelas ya? Ini hanya untuk yang kurang dari dan kurang dari sama dengan. Nah, kalau digambar seperti apa? Kalau digambar seperti ini, kan ada negatif A dan A. Nah, daerahnya itu ada di antara negatif A dan A. Kalau kurang dari. Tetapi, kalau misalkan ada sama dengannya, kurang dari sama dengan, maka kan dia pejal. Nah, dia pejal kan? Maka nilai X-nya dari negatif A sampai A. Bisa membedakan ya. Jika kurang dari,
antara negatif A dan A, karena negatif A dan A-nya tidak ikut. Kalau ada sama dengannya, negatif A dan A-nya ikut, maka dari negatif A sampai A. Oke? Itu untuk yang kurang dari dan kurang dari sama dengan. Kemudian untuk yang lebih dari. Kalau yang untuk lebih dari, berbeda dengan ini. Kalau ini kan langsung digabung. Nah, kalau ini disendirikan. X-nya lebih dari A, yang positif ya, atau kurang dari negatif A. Oke? Jangan kebalik. Yang lebih dari itu pasangannya dengan yang positif, yang kurang dari itu pasangannya dengan yang negatif. Nah, berlaku juga untuk lebih dari sama dengan. Sininya menyesuaikan. Oke? Nah, untuk gambarnya berbeda lagi. Kalau yang atas tadi itu kan digabung di tengah ya. Kalau ini sendiri-sendiri, di kiri dan kanan. Jika soalnya lebih dari, maka gambarnya seperti ini, lebih dari. Tetapi jika lebih dari sama dengan, maka di sininya pejal. Oke, ini untuk cara yang pertama. Bisa nggak kita menggunakan cara yang lain? Bisa. Cara lainnya seperti apa? Yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Oke. Jika soalnya sama ya, seperti yang di atas. Mutlak dari X kurang dari A. Kita kuadratkan kedua ruasnya. Mutlak dari X dikuadratkan, maka tanda mutlaknya hilang kan? Tinggal X kuadrat. A-nya juga kita kuadratkan. Nah, di sini kita ubah. Bisa kita ubah seperti ini. Masing-masing ruas kita kurangkan dengan A kuadrat. Maka yang kiri jadi X kuadrat dikurang A kuadrat, yang kanan jadi 0. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan pemfaktoran untuk mencari nilai X-nya. Berlaku juga untuk yang kurang dari sama dengan. Sama ya. Yang lebih dari juga sama seperti yang kurang dari. Kita kuadratkan kedua ruasnya, kemudian kita jadikan satu ruas atau masing-masing ruas dikurangi dengan A kuadrat. Berlaku juga untuk lebih dari sama dengan. Oke.